Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda hari Selasa 16 April 2024. Bacaan akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35 yang merupakan kelanjutan dari pembahasan tema mengenai roti hidup. Mari kita baca beberapa ayatnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih, perikop mengenai roti hidup itu hanya ada dalam Injil Yohanes. Sehingga perikop ini cukup unik, tidak ada di 3 Injil sinoptik, yaitu Injil Markus, Matius, dan juga Injil Lukas. Lalu pertanyaannya, kenapa ada perikop tentang roti hidup ini? Tentu kita tahu bahwa roti adalah bahan makanan pokok bagi orang-orang di Israel pada saat itu sampai sekarang. Sehingga kalau digunakan pembahasan mengenai roti itu sangat mudah dipahami. Ya, ibaratnya begini, bagi orang Indonesia, orang Jawa khususnya, makanan pokoknya adalah nasi. Nah, jadi sebenarnya kalau perikop Injil ini diterjemahkan ke dalam konteks budaya Jawa misalnya, Yesus kiranya akan mengatakan, "Akulah nasi hidup," begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena roti, sekali lagi, adalah bahan makanan yang pokok bagi orang-orang di Israel dan di Palestina pada zaman sekarang dan masa lalu. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, akulah roti hidup. Artinya apa? Yesus adalah sumber pokok kehidupan. Tetapi Yesus menegaskan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan roti yang hidup itu menuntut 2 hal kalau kita baca dalam Injil hari ini. 1. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Itu yang pertama, harus datang kepada Yesus. Dan yang kedua, siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Jadi kata kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. 1. Orang harus datang kepada Tuhan, harus aktif mencari, tidak hanya menunggu, tidak hanya pasif, tidak melakukan apa-apa, hanya menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, tetapi orang harus datang kepada Sang Roti Hidup. Yang kedua, orang harus percaya kepadanya. Nah, percaya itu apa? Percaya itu adalah keputusan akal budi dan keputusan hati untuk menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan, itu adalah keputusan seluruh diri kita, dari akal budi kita, hati kita, dan juga tubuh kita ini. Ya, kita percaya dengan keseluruhan dari kepribadian kita sebagai manusia kepada Sang Roti Hidup, kepada Sang pokok dan sumber kehidupan. Bagi orang pada zamannya,
gambaran roti hidup ini begitu mudah dipahami, juga karena Yesus adalah Sang Ekaristi yang memberikan dirinya, memecah-mecahkan dirinya untuk disantap, untuk menyelamatkan mereka yang bersatu hati dengan dirinya, secara juga ekaristis. Keluarga kudus menyertai kita, dan berkat Allah senantiasa meneguhkan kita dalam perjuangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak lupa, mari kita berdoa untuk kedamaian di Tanah Suci, di Israel dan Palestina. Semoga perang segera berakhir dan semoga rakyat sipil tidak ikut-ikutan menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan ini. Salam damai.